Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Analisis Beban Kerja dan Studi Waktu Kerja dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Produksi pada UMKM Sambal yang ditulis oleh Cindy Angel Clarita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Surya Pranata dengan NIM 1412300 142. Yang pertama, latar belakang. UMKM Sambal di Surabaya memproduksi berbagai varian sambal secara semi manual dengan ketergantungan tinggi pada tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan beban kerja fisik yang tinggi, terutama akibat postur kerja yang tidak ergonomis seperti duduk tanpa sandaran atau bekerja dalam posisi jongkok. Selain itu, tidak adanya waktu baku pada setiap proses produksi mengakibatkan output harian yang tidak stabil dan kapasitas produksi yang sulit ditentukan secara akurat. Permasalahan tersebut diperparah oleh pembagian tugas yang belum merata antar stasiun kerja, sehingga sebagian pekerja mengalami kondisi overload seperti sementara stasiun lain memiliki waktu menganggur yang cukup besar. Akibatnya, UMKM kerap tidak mampu memenuhi permintaan konsumen saat terjadi lonjakan pesanan. Oleh karena itu, diperlukan analisis beban kerja dan pengukuran waktu kerja yang sistematis sebagai dasar perbaikan sistem produksi guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara berkelanjutan. Dan adapun tujuan penelitian, yang pertama menganalisis beban kerja fisik pekerja, yang kedua menentukan waktu standar produksi, yang ketiga mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja optimal. Selanjutnya, metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan dengan tiga metode analisis sebagai berikut. Yang pertama, cardiovascular load atau CVL. Yang kedua, stopwatch time study. Yang ketiga, workload analysis atau WLA. Metode pertama, metode ini mengukur tingkat beban kerja fisik pekerja berdasarkan denyut nadi saat istirahat, saat bekerja, dan denyut nadi maksimum. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi apakah seorang pekerja mengalami kelelahan fisik yang perlu ditangani lebih lanjut. Kemudian metode kedua, metode ini ditemukan dengan mengamati dan mencatat waktu kerja secara langsung menggunakan stopwatch pada setiap tahapan produksi. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui uji keseragaman dan kecukupan data, penetapan performance rating, allowance, hingga menghasilkan waktu normal, waktu standar, dan output standar. Metode yang ketiga digunakan untuk menghitung beban kerja aktual yang diterima setiap pekerja pada masing-masing stasiun kerja. Hasil WLA menunjukkan apakah beban kerja melebihi kapasitas normal, yaitu 100%, atau masih dalam batas wajar, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja yang optimal dan pemerataan tugas antar stasiun. Berikut alur tahapan penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data, yang dimana ada CVL, time study, dan WLA. Yang kelima, analisis dan pembahasan. Yang keenam, kesimpulan dan syarat. Selanjutnya, hasil penelitian cardiovascular load atau CVL, yang dimana berikut disajikan tabel yang berisi proses, pekerja, persen CVL, dan status. Yang dimana di sini pada proses memasak, pekerja satu dan pekerja dua menga- mengalami status yaitu perlu perbaikan, di mana proses memasak memiliki CPL tertinggi 31 hingga 41%, menunjukkan tingkat kelelahan fisik yang signifikan. Faktor penyebabnya kebugaran fisik rendah, postur kerja tidak ergonomis, kelelahan fisik sebelumnya, sehingga proses lain berada di bawah 30% dan tidak menunjukkan indikasi kelelahan berarti. Selanjutnya, hasil penelitian waktu standar dan output standar, di mana pada diagram diperoleh pada proses memasak pekerja satu dan 2 memiliki output standar terendah, yaitu 630 unit per hari, sedangkan proses lain mampu menghasilkan lebih dari 1.400 unit per hari. Hal ini menjadikan proses memasak sebagai bottleneck dalam aliran produksi. Waktu standar total satu batch, 8.245,62 detik. Selanjutnya, hasil penelitian pada workload analisis atau WLA, di mana beban kerja memasak pekerja satu overload lebih dari 100% dan beban kerja memasak pekerja dua juga overload. Namun stasiun lainnya kurang dari 100% yang dinyatakan.
yang dimana dinyatakan normal. Adapun rekomendasi perbaikan yaitu tidak perlu menambah tenaga kerja baru, cukup realokasi tugas dengan memanfaatkan idle time dari stasiun pelabelan dan penyegaran luar untuk membantu proses memasak atau sistem rolling, sehingga target 800 unit per hari dapat tercapai. Berikutnya, kesimpulan. Yang dimana kesimpulan pertama yaitu proses memasak memerlukan perbaikan karena memiliki nilai sivil tinggi, yaitu 31 hingga 41%, menunjukkan indikasi kelelahan fisik yang signifikan. Yang kedua, proses memasak menjadi bottleneck dengan output standar 630 unit per hari dan output standar tertinggi lebih dari 3.900 detik. Yang ketiga, beban kerja lebih dari 100 hanya terjadi pada proses memasak. Stasiun lain memiliki idle time yang bisa dimanfaatkan. Solusinya yaitu sistem tenaga kerja dari stasiun pelabelan dan penyegelan luar akan melakukan target 800 unit per hari yang dapat tercapai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.